Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita kembali untuk diisi, dibekali oleh firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, adalah kebutuhan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-32. Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-32. Lukas 17 ayat 32. Jikalau sudah menemukannya, katakan amin. Ya, walaupun masih baca hari sebelum amin. Ya. Jikalau sudah menemukannya, mari kita bangkit berdiri semua. Ada satu ayat di sana, ayat yang pendek, ya. Salah satu ayat yang pendek di dalam Alkitab. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Silakan duduk. Ada ayat lagi yang berkata, maka menangislah Yesus. Ada beberapa ayat yang paling pendek, termasuk ayat yang sudah kita baca. Tapi ayat yang pendek ini sesungguhnya maknanya luar biasa. Katakan amin. Kenapa kita diingatkan oleh Tuhan untuk mengingat istri Lot? Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Itu sebabnya ada dua bagian besar yang berkaitan dengan istri Lot, yang akan menjadi pembelajaran bagi kita malam hari ini. Dan sesungguhnya pembelajaran ini saya percaya juga akan memberkati kehidupan kita. Ya, ada apa dengan istri Lot? Kenapa Lukas menyuruh kita untuk mengingat akan istri Lot? Kita sudah tahu bersama tentang peristiwa yang terjadi tentang Sodom dan Gomora. Masih ingat? Sodom dan Gomora itu adalah satu kota atau satu daerah di mana Lot dan keluarganya tinggal. Dan Sodom dan Gomora ini adalah tempat atau daerah yang dipilih oleh Lot untuk dia tinggal. Karena kita tahu bahwa Lot itu punya saudara yang namanya Abraham. Satu ketika terjadi perkelahian antara gembala-gembala atau penjaga-penjaga dari Lot dan Abraham. Mereka berkelahi karena mereka berebut lahan untuk mereka menjaga kawanan pemeliharaan mereka, yaitu binatang-binatang. Sehingga Abraham menawarkan kepada Lot, Lot, karena terjauh pilih di mana Anda mau tinggal. Kenapa orang kurang bawa ya? Orang gembala-gembala kurang bawa pilih jo di mana Anda suka. Maka Lot memilih daerah Sodom dan Gomora untuk dia jadikan di mana dia dan keluarganya tinggal. Itu singkat ceritanya. Maka tinggallah Lot dan keluarganya di Sodom dan Gomora. Ternyata Sodom dan Gomora ini adalah kota yang banyak sekali kejahatan yang dilakukannya. Orang-orang Sodom dan Gomora ini adalah orang-orang yang sepertinya tidak bertuhan. Mereka begitu menentang keberadaan Tuhan, sehingga Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora ini. Sebab kalau kita baca konteks dari firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, di sanalah cerita tentang Sodom dan Gomora. Dalam pasal 19 ayatnya, atau dalam mulai dari ayat yang pertama oleh perikop Lembaga Alkitab Indonesia dalam Kejadian 19 ini diberi judul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ya. Dan disinilah kita akan lihat kenapa kita disuruh untuk mengingat istri Lot. Dan sudah disampaikan tadi ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh istri Lot.
Gomora ini atau Sodom dan Gomora ini adalah kota yang paling banyak kejahatan dilakukan oleh manusia, sehingga Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan api atau dengan belerang yang panas. Tetapi memang Tuhan memilih keluarga Lot untuk diselamatkan. Ya. Dan kita lihat seperti yang sudah menjadi judul kita tadi, kenapa kita harus mengingat istri Lot? Karena ada dua pembelajaran besar yang kita akan belajar bersama-sama malam hari ini, kegagalan dari istri Lot itu. Coba kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19. Coba baca ayat 17. Minta tolong. Kejadian pasalnya yang ke-19 ayat 17. Jikalau ada yang sudah menemukannya, silakan membacakan buat kita semua. Ya, silakan. Kejadian 19 ayat 17. Ya, silakan. Iya. Ini adalah perkataan malaikat sesungguhnya. Karena kedua orang ini adalah sesungguhnya malaikat yang diutus oleh Allah di Sodom dan Gomora. Lebih khusus diutus untuk keluarga Lot, untuk menyampaikan apa yang akan terjadi, sehingga mereka memberi pesan kepada Lot dan keluarganya yang sudah dibacakan tadi. Salah satu bagian dari apa yang disampaikan adalah dia katakan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan. Jadi ada perintah malaikat di sana yang oleh Alkitab mengatakan seorang laki-laki. Sebenarnya itu adalah malaikat memerintahkan kepada keluarga Lot untuk lari ke pegunungan dan diperintahkan untuk jangan menoleh ke belakang. Saudara ingat apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia menjadi apa? Menjadi tiang gara, menjadi patung. Ya, dan itu adalah hukuman yang luar biasa. Dan yang tidak pernah terjadi. Dia menjadi patung, menjadi tiang gara. Dan sejarahnya sungguh luar biasa, dikenal orang. Karena perempuan yang menjadi tiang gara. Maka kenapa dia menjadi tiang gara? Sesungguhnya ada yang dia tidak lakukan. Alkitab mengatakan melalui laki-laki atau malaikat ini, janganlah menoleh ke belakang. Ini perintah dari malaikat untuk dilakukan. Tetapi istri Lot ini melanggar perintah itu. Jadi apa yang bisa kita ambil? Sesungguhnya kesalahannya yang pertama dari istri Lot ini, kenapa Alkitab memberi kita pelajaran, ingatlah akan istri Lot, karena istri Lot tidak patuh kepada perintah yang disampaikan kepadanya. Amin. Ini kesalahan, saudara. Mungkin bagi istri Lot dia pikir tidak akan terjadi, tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia menjadi tiang gara. Dengan kata lain, dia lupa akan perintah yang disampaikan kepadanya. Jangan menoleh ke belakang. Jadi kegagalan dia yang pertama adalah karena dia tidak mentaati aturan, atau dengan kata lain tidak menuruti firman Tuhan. Amin. Dan ini pembelajaran, saudara. Kadang-kala kita pada enteng, itu buat gampang. Padahal kalau itu firman Tuhan harus dilakukan. Karena yang terjadi dengan istri Lot, mungkin dia anggap enteng perintah ini.
Dia pikir biasa saja perintah itu, karena hanya disampaikan oleh laki-laki, oleh seorang malaikat. Jangan menoleh ke belakang. Maka dia menoleh ke belakang. Jadilah dia pelanggaran. Itu sebabnya pembelajaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah menganggap remeh firman Tuhan atau perintah Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, janganlah menganggap remeh perintah Tuhan. Itu modal kita sesungguhnya. Kekuatan kita ada pada firman Tuhan. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah melakukan firman Tuhan itu, bukan menantangnya. Hati-hati saudara, menantang firman Tuhan mungkin sekarang belum kelihatan, tapi ada waktu kita akan terima ketika kita menantang firman Tuhan itu. Tapi saya percaya dan saya bersyukur kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita tidak menantang firman Tuhan. Amin. Ya, kalau mau pikir memang dari pagi, bukan dari pagi, dari tadi malam hujan. Ya, bukan dari mana, sudah yang berlalu-lalu hujan. Keadaan memang seakan-akan tidak mengizinkan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi sesungguhnya apapun kondisinya, perintah Tuhan harus dilakukan. Amin. Katakan amin. Karena perintah Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Jangan anggap remeh, walaupun perintah itu mungkin kelihatan kecil, kelihatan sederhana, ya. Tapi jangan pernah enteng, karena akibatnya fatal. Sama seperti istri Lot, dia menjadi tiang larang karena dia tidak menuruti perintah. Sudah diingatkan tadi, sudah dibacakan bahwa janganlah menoleh ke belakang. Tapi Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-26, minta tolong baca dalam Kejadian pasal 19 ini. Ayatnya yang ke-26 pasal 19 dikatakan apa? Ya. Dapat tahu ada pegang kaca. Sebenarnya dia sudah pada jalur yang benar. Dia sudah mengikuti akan Lot, karena Alkitab mencatat dia berjalan mengikutinya. Dia sudah mengikuti, tapi dalam pertengahan perjalanannya dia melanggar aturan. Dia melupakan perintah itu. Padahal dia sudah mengikuti, sudah ada dalam perjalanan. Ini pembelajaran saudara. Kita memang mungkin sudah menuju kepada kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Kita sudah berjalan, tapi kita masih menoleh ke belakang. Amin. Kita lupa akan perintah Tuhan. Maka Alkitab mencatat, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Jadi pembelajaran yang pertama, kenapa Lukas mengatakan ingatlah akan istri Lot, karena ini salah satu hal yang ada pada istri Lot, dia tidak menuruti perintah Tuhan. Ya, tadinya dia mengikuti, sudah berjalan, tapi dalam perjalanan menuju ke pegunungan dia menoleh ke belakang. Maka sekali lagi jadilah dia tiang. Yang kedua, masih dalam ayat yang sama, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Pertanyaannya, kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Siapa yang bisa memberikan referensi? Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Ya, dia mengingat apa yang dia punya di Sodom dan Gomora. Karena memang dia sudah diberkati oleh Tuhan, keluarga ini di Sodom dan Gomora. Kepemilikannya banyak. Karena memang Sodom dan Gomora ini adalah tadinya daerah yang makmur. Karena saking daerahnya makmur, orang terjerumus, lupa akan Tuhan. Dan di situ ada Lot dan keluarganya, termasuk istrinya.
Ketika Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang yang panas, sesungguhnya Tuhan berbelas kasihan terhadap keluarga ini, sehingga Tuhan memerintahkan 2 malaikat untuk menuntun keluarga Lot keluar dari Sodom dan Gomora ini. Tapi apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia menoleh ke belakang. Pembelajaran yang kedua, karena istri Lot masih mengingat masa lalunya atau kekayaannya yang ada di Sodom dan Gomora. Dan memang kadang-kala Bapak Ibu, ini memang yang sering menghambat pertumbuhan rohani kita. Ya. Istri Lot, dia mengarah ke belakang karena dia mengingat banyak kepunyaannya yang ditinggalkan di Sodom dan Gomora. Padahal Tuhan berkata, minta tolong dibaca 1 Yohanes 2 mulai ayatnya yang ke-14. Minta tolong 1 Yohanes 2 ayatnya ke-14. Ya, cepat yang sudah mendapatkannya silakan. 1 Yohanes ya mulai 14. Suara keras ya, SMA sekeras tuh suara ya. Terus Terus bunyinya sedang. Amin. Mau hidup selama-lamanya. Dan orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Tapi sebelumnya Tuhan mengingatkan bagaimana kita jangan terjebak dengan kita lebih mengasihi dunia ini, lebih mengasihi apa yang kita punya. Sama dengan istri Lot, dia mengingat apa yang ada, yang dia miliki, yang ditinggalkannya di Sodom dan Gomora, sehingga dia menoleh ke belakang. Betul nak tabakar? Mungkin pemikirannya seperti itu. Betul nak Tuhan mau menghanguskan Sodom dan Gomora? Dia ingat apa yang dia punya. Padahal Tuhan berkata seperti yang sudah dibacakan tadi, barang siapa mengasihi dunia. Apa dikatakan di situ? Barang siapa mengasihi dunia, apa dikatakan firman Tuhan? Kasih akan apa? Kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Tapi saya percaya malam hari ini karena kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka kita ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Kalau kita kalau mungkin orang lebih senang mengikuti daging, so tidur, apalagi hujan-hujan begini, ya. Haleluya. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Bapa, kita melawan segala hal-hal kedagingan kita, ya, kita ada di tempat ini. Karena sekali lagi keadaan situasi sekarang, ya, yang begitu dingin, ya, sampai tadi ada seorang pendeta saya baca statusnya sama yang di Paris ini, ya, kurang sama kata yang di Paris, DP cuaca, ya. Artinya kurang gagak tidur-tidur kok dia maksud dia. Kurang gagak tidur-tidur. Tapi kita malam hari ini kita ada karena kita mau melawan segala kedagingan kita. Amin. Karena kita lebih mengasihi Tuhan kita. Katakan amin. Karena kegagalan daripada istri Lot adalah itu, dia lebih mengasihi mungkin apa yang dia punya, sehingga dia menoleh ke belakang.
maka jadilah dia yang lain. Itu pembelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa Lukas lewat inspirasi Roh Kudus tentunya mengatakan ingatlah akan istilah, karena ada dua hal kegagalan yang dia miliki dalam kehidupannya yang menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita tidak terjebak seperti istilah. Marilah kita tentunya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, dan tentunya kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Maka percayalah, kehidupan kita di akhir zaman ini kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan akan terus menjadi bagian kita. Ya, ancaman Sodom dan Gomora itu terhindar dari kita. Amin. Ini kota ini memang begitu kejam dan luar biasa kejahatannya, sehingga Tuhan harus memusnahkannya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita pasti akan dihindarkan dari ancaman-ancaman hal-hal yang menakutkan ketika kita tetap ada di dalam jalur kehendaknya. Ya, saat ini kita memang sedang diancam oleh virus corona, yang semua menjadi takut dengan keadaan sekarang. Hampir-hampir ada orang yang sudah keluar, ya, bahkan status-status yang kurang baca seakan-akan menakutkan, ya. Karena apa? Karena semakin hari semakin bertambah. Sekarang saja 100.000 orang yang positif corona, ya. Puji Tuhan, di iuran atas ternyata pakai zona kuning, ya. Karena ada salah satu di antara mereka reaktif, tapi sekali sudah terima hasil negatif, ya. Setelah diswab hasilnya negatif, ya. Tidak kemana-mana sebenarnya orang itu, tapi reaktif. Ternyata dia punya sakit yang lain. Memang orang itu kalau masuknya rapid test ada sakit lain, semua reaktif. PDP, ya, orang sudah PDP, karena itu ada, ya, setelah diswab negatif. Dan itulah kondisi kita sekarang. Tapi percayalah, kita yang mengasihi Tuhan, kita yang melakukan perintah Tuhan, dan kita yang mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, Tuhan akan pelihara dan melindungi dan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya apapun. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan.